Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sintesis protein, sintesis karbohidrat, dan sintesis lemak. Berikut penjelasannya yaitu sintesis protein. Yang pertama, tujuannya membentuk protein dari asam amino berdasarkan informasi genetik DNA. Tepatnya yaitu ribosom. Bahan utamanya DNA, RNA, dan asam amino. Tahapan sintesis protein yaitu yang pertama transkripsi, yaitu DNA membuka sebagian heliksnya. Salah satu untai DNA bertindak sebagai template untuk membentuk mRNA. Enzim RNA polimerase membantu penyusunan mRNA dengan pasangan basa. Adenin A, urasil U, timin T, adenin A, gusanin G, sitosin C. mRNA kemudian meninggalkan inti sel menuju ribosom. Yang kedua, translasi. Itu di ribosom, yaitu mRNA menempel pada ribosom. RNA transfer RNA membawa asam amino sesuai urutan kodon pada mRNA. RNA memiliki antikodon yang berpasangan dengan kodon mRNA. Ribosom menghubungkan asam amino satu persatu dengan ikatan peptida membentuk rantai polipeptida. Selanjutnya yaitu pembentukan struktur protein. Rantai polipeptida akan melipat menjadi struktur sekunder, tersier, atau kuartener. Hasil akhirnya yaitu protein fungsional seperti enzim, hormon, atau komponen sel. Selanjutnya yaitu sintesis karbohidrat. Tujuannya yaitu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Tepatnya yaitu di kloroplas sel tumbuhan. Bahan utama karbon dioksida, CO2, dan air Ha2O. Tahapan sintesis karbohidrat yang pertama yaitu reaksi terang di grana. Memerlukan cahaya matahari, air dipecah menjadi H+, elektron, dan O2. Menghasilkan energi berupa ATP dan NADPH yang digunakan di tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu reaksi gelap atau siklus Calvin. Itu tidak membutuhkan cahaya langsung, menggunakan CO2, ATP, dan NADPH dari reaksi terang. Melalui serangkaian reaksi terbentuklah glukosa. Yang ketiga yaitu sintesis lemak. Tujuannya yaitu membentuk lemak untuk cadangan energi. Tempatnya yaitu di sitoplasma, sel hati, dan jaringan lemak. Bahan utamanya yaitu asam lemak dan gliserol. Tahapan sintesis lemak dan antara lain yang pertama pembentukan asam lemak, yaitu terjadi dari asetil CoA hasil dari metabolisme karbohidrat. Enzim asetil CoA karboksilase dan asam lemak sintesis membentuk proses ini. Asetil KO2. Selanjutnya yaitu pembentukan gliserol, yaitu dihasilkan dari gliseraldehid. Lanjut ke fosfat, yaitu hasil glikolisis. Yang ketiga yaitu pembentukan trigliserida. Satu molekul gliserol bergabung dengan 3 molekul asam lemak. Terbentuk trigliserida, lemak netral yang disimpan di jaringan adiposa. Selanjutnya kesimpulan dari sintesis protein, karbohidrat, dan lemak yaitu sintesis protein terjadi di ribosom dengan bahan dasar amino yang disusun berdasarkan informasi genetik DNA. Prosesnya meliputi transkripsi pembuat mRNA dari DNA dan translasi penerjemahan kode mRNA menjadi rantai asam amino. Hasil akhirnya berupa protein fungsional yang berperan sebagai enzim, hormon, serta pembangun jaringan tubuh. Kesimpulan dari sintesis karbohidrat yaitu umumnya berlangsung pada tumbuhan melalui proses fotosintesis di kloroplas. Bahan utamanya adalah karbon dioksida, CO2, dan air H2O yang diubah menjadi glukosa C2H12O2 menggunakan energi cahaya matahari. Proses ini melibatkan reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH dan reaksi gelap atau siklus Calvin yang mengubah CO2 menjadi glukosa. Karbohidrat yang dihasilkan menjadi sumber energi utama bagi sel. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari sintesis lemak. Terjadi di sitoplasma, sel hati, dan jaringan lemak. Bahan utamanya adalah asam lemak
dan gliserol yang disusun membentuk trigliserida, yaitu lemak netral. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi jangka panjang, pelindung organ tubuh, dan penyusun membran sel. Tiga proses tersebut menunjukkan bahwa sintesis protein berperan dalam pembangunan dan pengaturan fungsi tubuh. Sintesis karbohidrat menyediakan energi utama bagi sel. Sintesis lemak menyimpan energi cadangan dan melindungi sel. Dengan demikian, sintesis biomolekul protein, karbohidrat, dan lemak merupakan proses vital yang saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan energi, struktur, dan fungsi sel hidup. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.